Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate sebuah informasi terbaru terkait info penting P3K Guru di tahap yang kedua, yang mana di sini kami akan mencoba membahas sedikit tentang tiga kondisi guru honorer yang tidak lolos di tahap pertama tetapi berpeluang lolos tentunya di tahap kedua P3K Guru. Jadi inti dari video ini tentunya bagi teman-teman guru honorer yang tidak lolos itu tetap punya peluang emas atau peluang besar untuk lolos menjadi guru ASN di tahun 2021, dengan catatan teman-teman bisa memaksimalkan 2 kali lagi kesempatan ya, yaitu di tahap kedua dan tentunya di tahap yang ketiga, seperti itu teman-teman ya. Nah, kira-kira yang mana kira-kira tiga kondisi guru honorer tidak lolos tahap pertama tetapi berpeluang lolos di tahap kedua P3K Guru? Kita langsung saja ke videonya. Jadi tiga kondisi guru honorer. Yang pertama itu adalah guru honorer dengan posisi XP1 tapi kalah saing. Maksudnya di sini teman-teman ya, mungkin teman-teman sudah banyak yang mengetahui bahwa XP1 berarti teman-teman guru honorer yang melamar formasi di sekolah induk dengan mencapai passing grade awal atau passing grade murni sebelum ada penyesuaian 3 nilai ambang batas. Jadi passing grade pertama itu adalah salah satu passing grade yang sangat diinginkan oleh semua teman-teman guru honorer, karena P1 itu adalah passing grade murni atau passing grade di Permenpan RB yang pertama atau yang awal di tahun 2021. Nah, kenapa bisa posisi XP1 ini tidak lolos di tahap pertama? Ini bisa kita ilustrasikan seperti ini teman-teman ya. Misalkan di SDA itu satu formasi yang disediakan, sedangkan yang melamar guru induknya itu ada 2. Nah, keduanya ini ternyata mencapai passing grade. Jadi secara otomatis kedua guru ini mencapai passing grade murni atau XP1, tetapi formasi yang disediakan ini hanya 1, sehingga mau tidak mau kedua guru honorer induk ini harus bersaing untuk bisa mendapatkan satu jatah menjadi guru ASN P3K di tahap yang pertama. Dan ternyata salah satu diantaranya setelah di-ranking mendapatkan perolehan nilai akhir yang jauh lebih tinggi daripada temannya tadi. Jadi secara otomatis yang pertama itu meskipun dia XP1 karena kalah saing dengan temannya maka tidak lolos. Nah, tentunya nantinya di tahap kedua teman-teman guru honorer yang berposisi sebagai XP1 itu punya tabungan nilai yang sangat memadai teman-teman ya untuk lulus menjadi guru ASN P3K nantinya di tahap kedua. Sepanjang teman-teman melamar di jenjang satuan yang sama, maka passing grade XP1 ini tetap bisa digunakan di tahap kedua nanti, dan tentunya sangat berpeluang untuk lolos menjadi guru ASN P3K di tahap yang kedua. Nah, di sini kita coba lihat teman-teman ya. Nah, di sini kita lihat contohnya. Ini posisi di tahap pertama kemarin XP1 lulus, kemudian XP1 di sini otomatis dia tidak lulus, kemudian XP3 juga tidak lulus karena di sini formasi yang disediakan cuma 1. Nah, formasi yang disediakan cuma 1 sehingga guru honorer yang lulus passing grade ini tetap bisa menggunakan tabungan nilainya nanti di tahap yang kedua. Nah, nantinya apakah masih tetap berlaku untuk XP1, P2 dan P3? Tetap berlaku teman-temannya di tahap kedua, karena nantinya yang tetap menjadi prioritas pertama kelolosan itu adalah yang pertama P1. Nanti P1 tidak ada, barulah diambil yang P2, baru P2 kemudian ke P3, seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang XP1 itu teman-teman tidak usah khawatir, silahkan teman-teman mencoba mendaftar di tahap kedua, kemudian mencoba mencari posisi sekolah yang bisa dilamar yang memungkinkan pelamarnya sepi, atau minimal teman-teman melamar di sekolah yang tepat sesuai dengan linearitas ijazah teman-teman ataupun sertifikat pendidik teman-teman, seperti itu, dan usahakan melamar di jenjang yang sama, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lanjut ke kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua seperti ini teman-teman ya. Guru honorer dengan posisi XP2
tapi kalah saing karena persoalan keterbatasan formasi seperti itu ya. Ini yang jadi persoalan sebenarnya. Banyak teman-teman guru honorer itu lolos teman-teman ya, lolos secara passing grade, apakah menempati posisi XP1, XP2, XP3, YP1, YP2, YP3, namun tetap dikenyatakan tidak lolos tahap 1 bukan karena gagal di passing grade, tapi karena memang formasi yang disediakan itu tidak sebanyak dengan jumlah guru yang melamar. Contohnya misalnya seperti ini di sekolah A, formasi yang disediakan anggaplah 2, sedangkan pelamarnya anggaplah 5. Nah, kelima guru honorer ini semuanya lolos passing grade, tapi formasi yang disediakan ini cuma 3, 2. Jadi secara otomatis 3 diantaranya itu lolos passing grade dan harus ikut di tahap kedua nantinya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang persoalan keterbatasan formasi. Nah, tentunya bagaimana? Apakah posisi guru honorer yang SP2 ini tetap punya peluang? Tentunya punya peluang besar teman-teman ya. Karena sekali lagi admin katakan, ketika kita lolos passing grade di tahap pertama, maka passing grade itu bisa kita gunakan lagi nantinya di tahap kedua. Apalagi XP2 ini berarti itu ada pemberian nilai setara dengan cerdik, alias kompetensi teknisnya itu dinolkan atau 100% ya. Ini untuk guru honorer berusia 50 tahun ke atas. Jadi XP2 ini sangat berpeluang besar untuk lolos menjadi guru ASN P3K di tahap kedua. Seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, sekarang kita coba lanjut lihat ilustrasinya seperti ini atau contohnya di tahap pertama. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman ya. Anggaplah di sini 2 XP2 ya. Anggaplah 2, ada XP2 lagi di sini. Ternyata formasi disediakan cuma 1 teman-teman ya. Makanya hanya 1 yang lolos, meskipun di sini juga masuk kategori lolos passing grade. Namun setelah di ranking cuma 1 orang yang bisa lolos seperti itu. Namun tidak usah khawatir, yang satunya yang tidak lolos ini sepanjang memenuhi passing grade apalagi XP2 itu bisa kembali memilih formasi nantinya di tahap kedua, dan tabungan nilainya ini bisa dipergunakan kembali sepanjang ya yang kami katakan berulang kali bahwa melamar sesuai dengan jabatan atau jabatan yang sama atau satuan pendidikan yang sama, misalnya SD, SMP seperti itu teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut lagi ke kategori yang ketiga atau kondisi guru honorer yang ketiga seperti ini. Guru honorer dengan posisi XP3 tersingkir di tahap 1 karena ada guru induk, berserdik, auto lolos atau digeser dengan guru XP3 lain atau guru XP2 seperti itu ya. SP3 inilah teman-teman ya, guru honorer yang masuk kategorinya di sini yang non afirmasi, termasuk juga XP3 ya, non afirmasi, atau YP3 itu termasuk non afirmasi karena pemberian 10% diwujudkan dalam penurunan passing grade. Contohnya yang passing grade-nya guru kelas SD teknis itu 320 diturunkan menjadi 270, dan kategori yang ketiga ini masuk P3 seperti itu teman-teman ya. Nah, prioritas yang pertama itu adalah P1, setelah itu P1, kemudian P2, setelah P2 P3. Namun bagi teman-teman yang SP3 itu tetap punya peluang karena itu sudah dinyatakan masuk dalam kategori lolos passing grade. Jadi tabungan nilainya juga bisa digunakan nantinya di tahap kedua. Jadi ini semacam motivasi sih sebenarnya buat teman-teman guru honorer untuk lebih semangat lagi belajar nantinya di tahap kedua dan bisa lolos di tahap kedua seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat ini contohnya teman-teman ya, XP3 ini banyak sekali XP3 di sini. Ini satu formasi yang disediakan ya, XP3. Kemudian di sini yang cuman 1 yang lolos, di sini 2 orang XP3 juga ya posisinya tidak lolos. Mungkin karena perankingan nilai ya, karena keterbatasan formasi cuma 1 sehingga harus di ranking. Sedangkan di sini yang 1 ini guru dari sekolah lain itu tidak lolos passing grade seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi ini yang 2 ini tetap punya peluang, sedangkan ini yang ketiga tetap juga punya peluang, tapi minimal harus bisa mencapai passing grade nantinya di tahap kedua, dan berdoa agar tidak bersaing dengan guru serdik atau guru swasta atau lulusan PPG seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi di kondisi berikutnya. Nah, kondisi yang keempat di sini teman-teman adalah guru honorer dengan posisi YP1 sampai YP3 ya. Berarti guru non induk ya, yang lolos passing grade di tahap pertama. Posisi formasi tidak ada. Nah, atau kalah saing dengan peserta lain secara peroleh nilai. Dan kabar baiknya nanti teman-teman ya, di tahap kedua itu sudah tidak ada lagi prioritas antara guru induk,
dengan guru non induk. Nah, tidak ada lagi prioritas, berarti jadi antara guru induk dan guru induk itu punya kesempatan yang sama untuk lolos. Jadi intinya kalau di tahap di tahap kedua itu dengan tahap ketiga itu adalah perolehan nilai. Usahakan nilai teman-teman itu bisa mencapai passing grade, dan minimal itu nilai teman-teman itu usahakan tinggi nantinya di tahap kedua teman-teman ya. Karena memang tidak ada lagi prioritas guru sekolah induk nantinya di tahap kedua. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita coba flashback dulu di yang terakhir ini. Seperti ini teman-teman ya, kita flashback dulu. Di sini banyak sekali ya, di tahap 1 formasi cuma 2. Yang lolos di sini cuma 21 XP3 dan 1 YP1L. Ya, ini lolos juga, sedangkan YP3 ini tidak lolos meskipun masuk passing grade ya, seperti itu. Dan di sini YTL ya, seperti itu. Memang ya, karena mungkin di sini ada istilahnya satu jatah ya untuk guru induk, sedangkan satu jatah untuk beberapa orang ini ya, atau beberapa kategori Y ya, seperti itu. Nah, nanti di tahap kedua itu sudah tidak berlaku lagi teman-teman ya, karena misalkan 3 formasi berarti tidak ada lagi prioritas antara guru induk dengan guru non induk. Semuanya itu murni perolehan nilai teman-teman ya, perolehan nilai. Jadi makanya yang admin katakan tadi, usahakan nilainya tinggi, usahakan mencapai passing grade, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.